Halo Sobat SBI, pada episode Sinergi Bintang Inspirasi kali ini kita akan kedatangan tamu spesial nih, yaitu beliau adalah pengusaha sukses di Jember, yaitu pemilik ataupun owner dari Cafe Discuss. Pada penasaran nggak? Siapa? Langsung saja kita sambut Kak Betari. Hai. Halo Kak Betari. Halo. Gimana nih Kak keadaannya pada hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Ya tadi aku juga sorry ya soalnya lagi hujan badai gitu kan. Ya. Jadi sebelum memasuki ke segmen selanjutnya, mungkin audiens ingin lebih tahu mengenai Kak Betari nih. Mungkin bisa diceritakan Kak, perjalanannya bisa sampai bikin Cafe Discuss ini. Oke, jadi kalau untuk bisnis sendiri, aku dan suami itu udah usaha dari tahun 2019. Itu dari kita zaman belum nikah, kita pacaran. Jadi awalnya di depan Gedung Sutarjo tuh ada ruko gorengan Nesia, tau nggak sih? Iya. Nah itu tuh dulu kita dari situ. Jadi sebelum ada gorengan Nesia tuh kita buka usaha minuman. Jadi kayak tea, green tea, terus taro, coklat dan sebagainya. Dengan yang bikin beda, kita ada namanya cheese foam. Jadi minuman tuh di atasnya ada cream cheese-nya kayak gitu. Nah dari situ kita mulai ngulik bisnis dan mikir kayaknya kalau usaha cuman stagnan di sini aja kayaknya nggak mungkin bisa kan. Ya. Akhirnya kita berpikiran lebih jauh ya, kita berkembang, kita mengembangkan beberapa bisnis. Dari situ kita hingga akhirnya saat ini kita ada 5 kayaknya, ada toko bangunan udah Bintang Purnama di daerah Arjasa, terus ada printing, Hijau Digital Printing, ini ada di Jalan Jaya Negara sama di Jalan Riau, depan Indomaret Riau. Terus ada Hijimart, ini di daerah Antirogo, depan Kopi Kampus. Ada Discuss Space and Coffee sendiri ini. Tuh, 4 berarti. Ada 4, berarti nggak cuma di VNB aja ya? Iya, betul. Menarik sekali ya teman-teman di sini dan sangat menginspirasi ya teman-teman. Mungkin langsung aja kali ya Kak di pertanyaan intinya. Jadi menurut Kak Betari sendiri nih, bagaimana kondisi UMKM pada masa sekarang di era digital sekarang ini? Okay. Ya. Kalau yang sekarang tuh aku melihat UMKM tuh benar-benar udah sangat berkembang ya. Karena yang aku bandingin dari zaman aku mulai usaha dulu sama suamiku di tahun 2019, zaman sekarang ini udah benar-benar kayak orang tuh lebih mudah jualan. Karena kayak misalkan di 2019 aku sama suamiku istilahnya selalu mencoba R&D menu-menu, atau misalkan ada tempat yang baru nih kita pasti datengin lah, dan itu tuh bukanya tuh pelan-pelan. Jadi misalkan nih bulan ini baru ada buka 1, terus baru ada 3 bulan kemudian baru ada buka 1 lagi. Nah tapi kalau sekarang dalam waktu berdekatan tuh udah buka banyak baru ya, dan ada di mana-mana kayak gitu sih. Kalau menurut Kak Betari sendiri, terinspirasi untuk memulai bisnis ini dari mana ya Kak? Kalau pertama sih inspirasinya tuh apa ya, satu aku memang suka jualan sama suamiku. Jadi pas dulu suamiku kuliah dulu juga, ternyata kebetulan kuliahnya suamiku kan di Bandung, dia juga suka jualan sama teman-temannya. Aku juga suka jualan gitu. Nah dari situ terus kebetulan ya suamiku tuh habisnya lulus kuliah dulu udah interview kemana-mana, udah sampai tahap interview, udah sampai tahap akhir, tapi nggak keterima kerjaan gitu loh. Akhirnya ya udahlah, daripada dia capek-capek dia coba usaha dulu gitu, sambil dengan niatnya tetap sambil nyari kerja gitu. Akhirnya tapi di saat perjalanan itu aku ngerasa ya udah mungkin rezekimu tuh di jualan, rezekimu tuh mungkin bukan di kerja kayak orang-orang. Ya udah kita jalanin yang ada dulu sambil ditelatenin yang ada ini aja gitu. Ya akhirnya karena kebutuhan juga gitu kan, akhirnya ya udah kita terusin usaha terus gitu. Awal jualan memang langsung makanan, minuman gitu? Iya, kalau waktu itu yang 2019 tuh kita cuma minuman sih, jadi kayak tea, green tea, ya matcha, coklat, taro gitu. Itu penjualannya lewat online atau? Kita adalah online, ada Gojek, Grab, juga ya toko itu langsung. Langsung buka outlet ya Kak? Alhamdulillah waktu tahun itu tuh ya istilahnya kayak jadi satu favoritnya orang-orang sih gitu. Jadi awalnya emang kayak buka franchise, tahu nggak? Kayak franchise yang murah-murah gitu, kayak buat di depannya Indomaret gitu kan. Tapi kita nyoba pakai tempat aja, kita sewa ruko, karena dengan pikirannya kalau semakin tempatnya semakin proper, orang tuh semakin tertarik lah. Tapi kita kalau franchise kan dapat resep nih. Lah aku waktu itu sama tim tuh udah nyoba kayak ini kayaknya nggak cocok deh sama, istilahnya dari selera kita sendiri aja tuh nggak cocok kan.
Ya udah kita R&D, akhirnya kita nemuin resep baru. Lah bumerangnya karena namanya kita pakai franchise dan waktu itu rame, karena mungkin orang lihat oh kayaknya nih usaha ini kayak prospek gitu kan, ada orang lain buka dan itu taruhnya di Roxy. Karena dia mungkin masih ngikutin resepnya si franchise ini, akhirnya pelanggan karena namanya sama ya, dikira kan satu usaha, pelanggan itu komplainnya ke kita gitu. Jadi kayak kok rasanya gini, udah akhirnya kita di situ ganti nama. Oh itu namanya Sal, kita ganti nama ke Hiji. Oh iya. Itu cuman karena COVID ya, kita tahu sendiri COVID tuh bener-bener bener-bener itu titik terberatnya kita gitu kan. Waktu itu kita udah ada 3 usaha yang kita pegang, toko bangunan, fotokopi sama yang Hiji ini sendiri. Dan daerah kampus tuh bener-bener kayak kota mati gitu, bener-bener gak ada orang sama sekali, penurunan penjualan online pun bener-bener turun ya karena semua orang struggle di ekonomi banget kan saat itu kan. Karena aku juga ngerasain, aku waktu itu juga sambil kerja di bank gitu kan, aku masih sebagai marketing di bank, jadi kayak ya udah pilihan terberatnya dari 3 usaha ini yang Hiji yang harus kita tutup gitu. Makanya sama kayak diskusi ini kan sebenarnya kan kita udah bangun dari 2019 akhir, jadi kita buka minuman, terus 2019 akhir tuh kayak ya udahlah gimana kalau kita coba bikin kafe. Udah nih kita bangun 2020 udah jadi, tapi karena COVID kita tunda sampai akhirnya baru 21 Agustus 2022 kita buka Discuss gitu. Terus kalau struggle yang kakak alami waktu COVID itu gimana kak cara ngalaminya? Maksudnya cara ininya? Yang pertama sih ya apa ya? Ya kita nggak emang di saat itu emang udah nggak bisa apa-apa gitu. Kita udah coba dari kayak promo dan terus pakai sosial media sponsorship gitu. Tapi ya emang ya aku ketahui sendiri karena aku juga kerja di bank. Orang tuh sama-sama saving semua gitu. Sebisa mungkin dia nggak mengeluarkan apapun dan ekonomi tuh benar-benar terpuruk dari situ. Akhirnya ya udah daripada kita juga udah nombokin dan kebetulan sewa tokonya udah mau habis di Januari akhir 2021 itu berarti ya. Ya udah dengan berat hati ya kita tutup. Terus menurut Kak Batari sendiri nih, strategi apa yang paling efektif untuk bisnis di era-era digital seperti ini Kak? Melihat banyaknya kan pesaing yang sangat banyak ini. Betul, kalau menurut aku strategi yang paling efektif itu yang pasti yang pertama adalah sosial media ya kan, kayak kena banget kayak dari Instagram, terus Twitter, endorse dan sebagainya. Itu kan sangat kena. Kita udah beberapa kali nyoba, misalkan kayak waktu itu kita kerja sama-sama Telkomsel, kita nge-blast, terus kita juga pernah pakai sponsor Instagram, kita juga pernah pakai endorse dan semua sama-sama ampuh. Tapi dari balik itu tetap aja strategi salah satunya kita adalah relationship customer. Ya, CRM itu benar-benar sangat penting gitu. Kenapa? Karena dari situ akhirnya customer punya ngerasa ikatan dengan Discuss gitu. Jadi misalkan kebetulan aku terbuka kayak di sosial media aku, misalnya kayak X itu aku sangat aktif, kadang kayak ada nanya orang kan kayak tahu kan ada manifest kayak Uber, Unet gitu, kadang nanya kafe ini nih, aku sengaja coba membahas Discuss di situ, kadang ada feedback orang gitu, feedback entah mereka memberikan kritik dan saran atau mereka memberikan apresiasi ya, aku harus terbuka dengan itu. Jadi kalau mereka memang memberikan kritik dan saran, aku terima gitu, dan aku tetap telaah lagi kritik dan saran tuh kayak gimana, ini kritiknya membangun atau yang kayak gimana gitu. Karena kan ya tipe orang beda-beda ya. Kadang ada yang istilahnya contoh lah kayak di Google Review nih, kita kan sangat memperhatikan Google Review. Mereka kasih bintang 1, di situ biasanya mereka ngasih alasan kenapa. Tapi dari situ aku nggak langsung menelan mentah-mentah sama suami itu, nggak langsung menelan mentah-mentah. Kita lempar dulu nih ke anak-anak. Ini problemnya apa kok sampai dia komen gini? Kita tanya penjelasannya dari situ. Misalkan mereka ngasih penjelasan kayak yang kita tahu kan Discuss nih kebanyakan emang orang tuh kerja di sini nugas gitu. Jadi aku pun memang harus tegas sama peraturan yang ada di sini. Kalau misalkan ada orang nongkrong atau apa, kita memperbolehkan. Tapi kalau udah yang istilahnya yang sampai mengganggu konsumen lain, kayak misalkan ketawanya sampai keras-keras gitu kan, itu kita pasti melakukan teguran gitu. Nah di situ kadang ada konsumen yang mungkin nggak terima, dia bintang 1, akhirnya udah aku eval ke anak-anak, aku tanya problemnya apa, dari situ mereka nanti ngasih tahu, aku juga harus cek sama CCTV kayak gitu sih. Pasti ada evaluasi ya? Iya, selalu kita ada evaluasi. Terus pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana cara Kak Batari sendiri nih menggunakan media sosial untuk meningkatkan visibilitas dari bisnis kakak ini?
Ya kayak tadi aku bisa bilang sih, kayak media sosial kan Impactnya besar ya banget. besar banget kan, kita bisa pakai endorse gitu. Iya. Terus kita juga, aku secara terbuka menerima kritik dan saran kan. Nah dari situ akhirnya juga ya orang tuh apa ya, ada keterikatan Iya. gitu. Balik lagi mereka secara nggak langsung bisa merasakan sendiri kayak pelayanan dari Iya, Discuss tuh pelayanan. kayak gimana sih kayak gitu. Terus cara Kak Betari tetap up to date dengan tren yang terbaru di industrinya Kak Betari ini saat ini bagaimana? Yang satu yang pasti ya balik lagi media sosial kan yang Iya, sangat membantu. kembali lagi. Aku selalu scrolling apa sih yang ada, apalagi kan enak banget kalau kita algoritma itu udah membantu banget Iya, kan. iya, Contoh kayak betul. di Instagram nih, kalau aku buka Instagramnya Discuss aja itu udah otomatis tentang F&B. Jadi Iya. seenggaknya konten-konten apa sih yang bisa aku ambil dari situ. Terus yang kedua ya dari cara gimana sih aku tetap apa ya, melihat pesaing-pesaingku, Iya. tapi dalam hal positif ya. Jadi misalnya ada buka baru, ya udah aku datang, oh ternyata dia punyanya tempatnya keunggulannya gini-gini, Iya. yang bagus yang bisa aku adaptasi gitu. Jadi oh ternyata tempatnya gini ya, mungkin kayak unik ya tempatnya, ada kursinya jadi kayak Iya. gini. Oh ternyata itu bisa datengin pelanggan nih. Oh ya udah deh, gimana aku coba gitu. Terus kan kalau sekarang kan algoritma TikTok itu kan kayak kenceng gitu banget kan Yap. untuk apa pengiklanan atau advertisingnya. Kalau menurut Kakak sendiri dengan adanya TikTok itu gimana Kak untuk Discuss sendiri? Itu juga sangat membantu sih sebenarnya. Kan Discuss juga punya akun TikTok sendiri, tapi Iya. ya memang aku kurang aktif gitu ya. Jadi Iya. cuman kalau kadang ada event-event aku biasanya up di sana, malah kalau apa ya, aku yang upnya dadakan itu dia cepet ngeblastnya gitu. Jadi kalau aku sih jadi akhirnya mesti emang juga selalu update, kayak misalkan aku kemarin bikin event lokal, support lokal. Iya. Lah itu ngebantu banget. Jadi kayak akhirnya orang tuh cepet tahu juga dari TikTok. Soalnya kan kalau dari TikTok tuh udah ada location kan, Iya, dan itu benar-benar ngebantu. Ya udah aku kasih aja locationnya Discuss atau Jember, itu daerah-daerah sekitar situ tuh udah pasti ngelihat kan kalau buat ini di FYP-nya mereka. Iya di FYP-nya ya. Terus ini pertanyaan terakhir sih Kak, tentang networking. Tentu kan kalau bisnis kan tidak akan berjalan ya jika tidak adanya relasi. Jadi menurut Kakak seberapa penting sih relasi dan kolaborasi apa yang digunakan untuk pengembangan bisnis Kakak? Networking itu penting banget, makanya dulu pas aku aku usaha 2019, Iya. aku itu juga kebetulan baru lulus kuliah juga, aku tetap cari kerja. Dan aku emang nyari kerjanya di bidang marketing, yang menurut aku istilahnya aku harus nyari skillnya dong. Aku marketing kan menjual, gimana aku bisa selling, terus aku Iya. apa aja network yang aku ambil. Akhirnya aku kerja di salah satu bank swasta, aku bagian marketing, di mana istilahnya aku pegang nasabah-nasabah prioritas. Dari situ tuh juga networking buat aku gitu. Dari beberapa usahaku, seenggaknya misalkan biasanya kan nasabah-nasabah itu kayak distributor Iya, gitu kan, iya. dia punya usaha gini distributor. Ketika aku butuh ya aku langsung hubungin ke mereka. Dan selain itu ya istilahnya lingkupnya Jember ini kan kecil ya. Iya, Jember ini kecil banget kan gitu kan. Jember. Akhirnya itu sebenarnya juga lebih mudah gitu, karena misalkan nih kayak contoh aku kenal awalnya tuh dari ya istilahnya suka beli cake-nya Wecicu aja. Aku akhirnya ajakin kolaborasi dan dia mau gitu. Jadi ya sampai sekarang ya kita menjalin hubungan baik gitu. Dia tetap nge-stock ini kita. Jadi meskipun kayak dia buka kafe dan sebagainya ya nggak apa-apa, itu udah urusan mereka gitu. Tapi kita ya tetap nge-stock cake-nya gitu. Sama sih kayak sekarang kita sama Kolabox. Oh iya. Itu juga salah satu networking, kayak aku kenal sama salah satu investnya. Jadi kayak Dendro itu temanku dulu gitu kan, kakaknya juga temanku. Jadi dari situ kayak yaudah gimana kalau kita kerjasama gitu. Dan aku juga selalu menegaskan ke tim kayak istilahnya kalau bisa segala sesuatu sama tim itu ya baik-baik aja gitu. Kayak misalkan kalau ada masalah kita selesaikan, kalau udah ya udah kita, kalau udah ya udah jalan baik-baik gitu loh. Karena balik lagi kita tuh nggak pernah tahu kita butuh orang itu kapan gitu. Iya. Ya misalnya mungkin saat ini memang mereka kerja bareng aku, tapi kan aku bilang apa ya, mendoakan yang terbaik kalau buat teman-teman kan. Kali aja habis itu kamu udah lulus, terus kamu dapat tempat kerja yang lebih baik, terus kamu punya usaha sendiri, kita masih bisa kolaborasi dan sebagainya kayak gitu sih. Oh. Nah, jadi itu pembahasan topik pada podcast kali ini. Mungkin sebelum sesi podcast ini berakhir ya Kak, dari Kak Betari sendiri ada closing statement buat anak-anak muda atau para penonton di sini? Oke, kalau aku sih jangan pernah takut buat mencoba. Karena kalau dulu aku sama suamiku awal bikin usaha pun istilahnya itu juga kita belum kenal ya gitu Iya, kan. iya.
seenggaknya coba dulu gitu. Aku dulu kuliah juga pernah bawa termos nasi, tau nggak sih? Iya, tahu. Gede, itu tuh isinya es lilin. Es jualan lilin juga? Markisa, iya. Jadi selama itu selama itu bukan nyolong, selama itu Iya. bukan hal buruk, kalau emang ini ya nggak apa-apa, lakuin aja gitu. Karena kan itu tuh ada manfaatnya di kita. Seenggaknya itu gimana kita berani nge-push diri kita untuk buat satu langkah lebih baik Iya. gitu. Jadi ya udah, aku dulu jualan, aku bawa tuh termos nasi isinya es Markisa, aku jualin ke teman-temanku. Jadi atau aku kalau pas puasaan kan ada orang yang nggak puasa, Iya. aku buka catering. Jadi Betul. jadi cuma 8 ribuan itu nasi bungkus lah, itu mereka bisa pesen di aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada ide atau apa ya langsung lakuin aja. Apalagi dengan era digital ini, usaha itu lebih gampang bener. Karena aku juga pernah ngalamin namanya aku nyoba usaha tanpa modal. Jadi kayak misalkan nih, kalau dulu aku buka open PO kosmetik kayak gitu kan, kayak bedak, lipstik, karena anak kuliah kan, betul. Akhirnya mereka nanti beli gitu, kan otomatis based on trust ya. Jadi awalnya kan teman-teman dulu nih yang pesan, ya udah mereka bayar dulu dong ke aku. Ya nanti ya misalkan tunggu seminggu lagi datang gitu kan. PO kan tetap bayar dulu kan. Ya udah mereka bayar, aku beliin barangnya, barang datang aku kasih. Karena aku nggak punya modal. Jadi apalagi sekarang udah ada affiliate dan sebagainya, ya itu kita harus manfaatin dengan baik sih gitu. Jangan sampai adanya kemajuan zaman ini malah bikin kita kayak lebih mager. Kita cuman ya cekot ya. Tapi kita nggak mau nyoba kan, eman banget gitu sih. Itu aja dari aku. Baiklah, Sinergi Bintang Inspirasi episode kali ini sudah terakhir, dan tidak terasa pembahasan banyak hal, dan berharap teman-teman semua yang menonton mendapatkan ilmu dan experience tersendiri. Sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber kita kali ini, Kak Betari, karena telah meluangkan waktunya dalam berbagi ilmu dan ceritanya. Dan terima kasih juga pada teman-teman semuanya sudah menonton podcast episode kali ini, dan sampai jumpa episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Betari. Ya, sama-sama.